Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang bisa bertemu kembali di pagi hari ini dalam program Berkat Pagi. Mari sebelum kita kembali beraktivitas hari ini Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk merenungkan setiap firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kitab Yohanes Bapak Ibu Saudara. Kita sudah sampai di Kitab Yohanes hari ini. Saya ingin bahwa kita membuka dalam Kitab Yohanes pasal yang keempat. Ini merupakan ayat atau perikop yang sudah tidak asing bagi kita Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak kita baca di ayat yang 20 dan 23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yang ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini merupakan ayat yang paling dan sering banget kita dengar tentang penyembahan yang benar Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bersama bahwa pembahasan dalam pasal 4 ini tentang penyembah yang benar, di mana melalui percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria dalam pembicaraan mereka tentang penyembahan yang benar, dimulai dari ayat 20 sampai 23 itu Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kasih tahu, gunung itu adalah gunung Gerizim dan Yerusalem. Nah, ini boleh saya katakan ini mengacu kepada atau di mana kiblat Bapak Ibu Saudara. Kiblat untuk melakukan yang namanya doa-doa. Seperti itulah. Ya, jadi seperti kiblat Bapak Ibu Saudara, di mana hal ini merupakan warisan turun-temurun dari orang Samaria yang menyembah di gunung Gerizim dan di Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, di mana tempat bait Allah berada bagi orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh lihat ayat 21 di mana Tuhan Yesus berkata bahwa percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa di mana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa penyembahan kepada Tuhan itu tidak ditentukan oleh yang namanya kiblat atau berkaitan dengan apapun Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan Yesus menjelaskan kepada perempuan Samaria ini Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat yang ke-22 di sana dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, di sini boleh dikatakan Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu berkaitan erat dengan yang namanya pengenalan. Ini menjadi tanda tanya dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Sudah seberapa besar, sudah seberapa lama saudara mengenal Tuhan?
Sudah berapa lama, sudah seberapa eratnya saudara mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiblat atau tempat-tempat tertentu tidak menjadi persoalan, Bapak Ibu Saudara, ya. Di mana Tuhan menjelaskan bahwa kiblat itu tidak menjadi persoalan, tetapi yang menjadi intinya adalah soal pengenalan, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita bisa menyembah? Bagaimana kita bisa menyembah kepada Tuhan kalau kita tidak punya pengenalan akan Tuhan? Sama seperti Bapak Ibu Saudara, di mana kita suka kepada seseorang. Bagaimana kita bisa menjalin satu hubungan kalau kita tidak saling mengenal? Nah, seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Yang jadi intinya adalah soal pengenalan. Nah, akan sulit bagi beberapa orang atau seseorang untuk bisa melakukan penyembahan jikalau ia tidak mengenal siapa yang dia sembah, Bapak Ibu Saudara. Nah, berbicara tentang kata menyembah, Bapak Ibu Saudara, dalam teks bahasa asli dari kata menyembah ini dalam bahasa Yunani, di sana dikatakan proskuneo, atau disebut juga yang namanya proskineo. Nah, proskineo ini merupakan gabungan kata dari kata pros dan kion. Nah, pros mempunyai arti maju, mendekat, untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk menunjukkan rasa hormat atau penghormatan. Sedangkan kata kion itu artinya adalah, maaf Bapak Ibu Saudara, itu anjing. Nah, jadi kalau proskineo ini dapat diartikan anjing yang maju, datang, mendekat. Untuk apa? Untuk memberikan rasa hormat, atau untuk menunjukkan penghormatan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena itu adalah tujuan utamanya sebagai penyembah, Bapak Ibu. Kata kion ini, Bapak Ibu Saudara, yang saya bilang tadi anjing, itu kalau boleh dialegorikan itu mengacu kepada boleh saya katakan dua gambaran. Yang pertama adalah gambaran orang yang berdosa, dan yang kedua gambaran orang yang tidak taat atau yang kurang ajar, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan seperti itu. Jadi di ayat ini yang kita baca sama-sama di pasal ini, perikop ini menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, kepada kita tentang gambaran orang-orang berdosa atau orang-orang yang tidak taat, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Kita harus dekat kepada yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya di sini mengajarkan tentang pengenalan, Bapak Ibu Saudara. Ada arti proskuneo yang lain yang artinya adalah mencium tangan, Bapak Ibu, sebagai tanda penghormatan. Itu proskuneo itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus datang menyembah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita itu harus memutuskan apa, Bapak Ibu, bahwa kita dalam posisi yang namanya menghormati Tuhan. Penyembahan itu merupakan sebuah hadiah yang kita bawa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebuah hadiah yang kita harus berikan, atau kepada seseorang yang sangat spesial banget kita memberikan hadiah. Itulah sebuah penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Nah, setiap kali kita datang untuk mendekat kepada Tuhan, kita harus yang namanya menghormati. Kita harus bisa memposisikan diri kita menghormati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita ini sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, boleh dikatakan kion atau orang-orang yang berdosa, boleh dikatakan seperti anjing, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang kurang ajar, Bapak Ibu Saudara, yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak layak
tidak layak untuk apa? Untuk datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Tetapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa datang maju, kita bisa datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah. Itu semua karena kasih karunia kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan bahwa kita harus lebih mengenal Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita saat kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh rasa hormat, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-23 tetap saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bagian ini itu menjelaskan bahwa yang menyembah itu harus memiliki namanya pengetahuan yang benar. Yang tadi saya sudah bilang, harus mengenal. Karena gini, pengetahuan yang benar Bapak Ibu Saudara, sebab kalau kita menyembah itu benar, maka yang terjadi adalah kita dapat menyembah Tuhan, kita dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita yang tadinya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, tapi karena karya Tuhan, karya Yesus yang disalib dan yang mengorbankan nyawanya bagi kita, maka Bapak Ibu Saudara, anugerah tersebut dan kasih Kristus itulah yang kita itu awalnya kion Bapak Ibu Saudara, tetapi dibenarkan olehnya karena anugerah dan kasih Kristus. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kata menyembah itu Saudara dikatakan bahwa kita datang dengan penuh penghormatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi mengenal. Kita harus belajar mengenal Tuhan dengan benar Bapak Ibu Saudara. Sebab hidup dalam kebenaran yang pada akhirnya nanti Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kebenaran, kebenaran tersebut yang membawa kita lebih lagi dekat kepada Tuhan, membawa kita dalam perubahan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena itu yang Tuhan kehendaki. Di mana kita akan dikenal sebagai orang-orang yang berani meninggalkan segala sesuatu, entah itu kedagingan Bapak Ibu Saudara, entah itu keduniawian kita dan lain sebagainya, untuk kita lebih memilih taat Bapak Ibu Saudara. Nah, taat kepada apa? Kepada kebenaran. Nah, mari sama-sama kita untuk melatih hidup kita, melatih diri kita di setiap harinya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk kepada kebenaran firman Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara, saat kita datang mendekat kepada Tuhan, baik kita datang menyembah dalam segala penghormatan, dengan penuh penghormatan, maka Tuhan mengenal kita sebagai penyembah yang benar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh mengingatkan kita pada pagi hari ini. Jadilah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya kita harus lebih mengenal Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita.